Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Eis Nurul Bahariah, salah satu peserta Certified Public Speaking yang diadakan oleh Lembaga Kursus Pelatihan Well Done Skill Nawara Pratama. 3 hari pengalaman saya mengikuti kegiatan Certified Public Speaking menjadi satu hal yang sangat berbeda di luar keseharian saya sebagai dosen di salah satu PTS yang ada di Jakarta Barat. Dengan basic ilmu komunikasi yang saya miliki dan pengalaman saya berhadapan dengan sekian banyak orang, ternyata kita itu punya satu kekurangan. Salah satunya adalah ketika kita berhadapan dengan audiens yang mungkin tidak kita kenal sama sekali. Keseharian saya ketika mengajar di kelas dengan mahasiswa yang sudah saya kenal gitu, mungkin akan berbeda rasanya ketika saya berhadapan langsung dengan audiens dengan jumlah yang besar atau mungkin dari latar belakang yang berbeda. Untuk itu, mengapa saya merasa perlu untuk menambah keyakinan dan kepercayaan diri saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Well Done Skill selama 3 hari kemarin, 16, 17, dan 18 Juni. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari pengalaman saya, pengalaman dari peserta, dan juga dari coach yang membantu kami semua, Coach, Coach Iqbal dan Coach Niko. Sharing yang diberikan oleh beliau benar-benar memberikan masukan, ibarat sebuah gelas yang sudah terisi, masih banyak hal yang bisa kita isi ke dalam benak ataupun dari pikiran kita. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita mengungkapkan sebuah perasaan. Ada satu formula dari pelatihan yang kemarin saya lakukan, yaitu tentang formula PPH. PPH di sini bukan tentang pasal-pasal penghasilan menurut Coach Niko, tapi PPH yang berhubungan dengan bagaimana kita mengungkapkan perasaan ketika dihadirkan pada satu momen di mana kita berhadapan dengan sekian banyak audiens. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita punya perasaan gembira, kita punya perasaan yang sangat menguntungkan ketika kita berhadapan langsung dengan audiens pada satu forum tertentu, baik itu mungkin small group discussion ataupun forum group discussion yang jumlahnya mungkin besar. Nah, mengungkapkan perasaan seperti itu adalah dalam upaya membangun kebersamaan ataupun kedekatan kita sebagai pembicara atau sebagai public speaker di hadapan para audiens. Kemudian dari PPH tersebut kita juga memberikan pelajaran yang menarik. Nah, pelajaran menarik di sini saya melihatnya sebagai satu tema, di mana tema yang menarik saat itu apa gitu. Jadi memberikan pelajaran ataupun masukan berdasarkan mungkin sekian banyak jurnal ataupun materi-materi yang sudah kita pelajari, kita berbagi, kita sharing dengan orang lain, atau juga berdasarkan experience dari teman-teman yang pernah mengikuti atau experience dari para pakar public speaker. Dan ini menjadi satu langkah awal ketika kita punya satu harapan. Karena formula PPH di sini berbicara tentang apa sih harapan gitu ya. Ketika kita membawakan satu tema atau ketika kita berdiskusi dengan teman dalam satu forum atau dengan audiens dalam satu bentuk diskusi gitu ya. Nah, tema tersebut harus memberikan satu formula yaitu harapan. Menjadi seorang public speaker tidaklah mudah gitu. Karena kita dituntut untuk eh, dari teorinya Aristoteles lah kita coba angkat ada etos, patos, dan logos di mana etos berbicara tentang kredibilitas ataupun kepercayaan si pembicara. Kemudian kita akan berbicara dengan logos di mana tentang penjelasan bagaimana cara pembicara tersebut memaparkan tentang isi ataupun materi yang valid ataupun isi materi yang menarik untuk dibicarakan dengan audiens.
Kemudian bicara tentang patos, bagaimana daya tarik kita sebagai pembicara, daya tarik baik itu membuka atau menjalin hubungan ketika kita berdiskusi dengan audiens atau dengan pembicara antara pembicara dan pendengar. Dari Aristoteles ini kita belajar bahwa ada hal yang dipelajari ketika kita ikut serta dalam kegiatan Certified Public Speaking ini. Walaupun saya sebagai dosen ilmu komunikasi dengan konsentrasi lebih kepada marketing communication, tapi saya merasa harus bisa juga ataupun harus punya kemampuan untuk komunikasi efektif. Kalau dari unsur dari komunikasi efektif kan bahwa kita harus ada respect ataupun sikap yang memunculkan kita hormat, kita saling menghargai kepada audiens ataupun kepada pembicara yang lain gitu kan. Nah, kemudian dari 5 komunikasi efektif itu, formula Rich yang kedua adalah empathy. Ada kemampuan bagaimana seorang pembicara bisa menempatkan diri di tengah-tengah audiens dengan beragam macam budaya mereka, latar belakang pendidikan mereka, dan latar belakang mungkin faktor ekonomi, faktor pengalaman, dan seterusnya. Nah, formula komunikasi efektif yang kami pelajari saat itu salah satunya adalah audible, yaitu reach. A-nya adalah bagaimana kita bisa diterima dengan baik oleh audien atau oleh orang lain. Sehingga ketika pendidikan mungkin menjadi latar belakang, tapi ketika kita diterima karena kita mempunyai relationship yang baik dengan audiens saat itu, maka kita berharap bahwa proses penerimaan, baik itu materi yang kita sampaikan atau penerimaan kita sebagai pembicara itu menjadi satu hal yang mendukung terhadap proses komunikasi efektif. Kemudian clarity, adanya kejelasan dalam menyampaikan pesan. Jadi pesan itu harus sesuai dengan materi atau ketika memaparkan satu materi tertentu, ada kejelasan tentang apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Dan yang terakhir, bicara tentang komunikasi efektif adalah humble. Humble itu artinya bahwa kita sebagai public speaker atau sebagai pemateri, pembicara, harus menempatkan diri tidak melebihi dari audiens yang kita ajak untuk berdiskusi. Jadi artinya kita harus rendah hati, kita harus menjadi orang yang humble gitu ya. Nah, dari proses pembelajaran kemarin, saya melihat bahwa komunikasi itu harus memenuhi 5 komponen. Satu, sender. Sender artinya tentang siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Kemudian message, apa pesannya, dan kemudian bagaimana menyampaikan pesan tersebut. Melalui saluran seperti apa kita menyampaikan pesan tersebut, itulah ketika kita berbicara channel ataupun jaringan komunikasi. Nah, berikutnya receiver. Siapa yang akan menerima pesan dan bagaimana respon yang mungkin dimunculkan dari pesan yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Dan di akhir dari komunikasi, komposisi dari komunikasi adalah feedback. Dari semua kegiatan apapun yang dilakukan ketika kita berhadapan dengan siapapun, salah satunya adalah adanya timbal balik atau umpan balik. Nah, jadi berbicara tentang public speaking, bagaimana kemudian pembicara bisa menerapkan beberapa formula, salah satunya yang saya pelajari di Well Done Skill Nawara Pratama, yaitu dengan formula Gaidak gitu ya. Nah, Gaidak itu menarik bagaimana kita melakukan greeting gitu ya. Dengan salah satunya misalkan mengucapkan salam, selamat pagi, apa kabar, assalamualaikum dan seterusnya. Ucapan greeting ini akan semakin menarik ketika mengucapkan itu ditambahi dengan misalkan dengan senyum gitu ya, senyum dan semangat gitu ya, sehingga memunculkan satu motivasi bagi audiens untuk mengikuti kegiatan ataupun ketika mendengar pesan dari pembicara. Kemudian guide
attention. Attention bicara tentang kalimat apa yang bisa mempengaruhi dari perhatian audiens. Seperti misalkan memberikan beberapa pertanyaan, bagaimana meminta mereka melakukan respon terhadap materi yang kita sampaikan, atau dengan memaparkan di slide kita ataupun di dalam diskusi kita tentang fakta-fakta yang munculkan tentang ada data berupa angka, berupa grafik. Nah, biasanya itu akan juga mempengaruhi tentang attention. Kemudian interest, memberikan sesuatu janji-janji yang menarik dan penting. Misalkan ada tip-tip sukses untuk menjadi seorang public speaker atau menerapkan satu apa ya strategi dan cara yang mudah untuk bagaimana kita mendapatkan kesuksesan. Jadi kebetulan karena memang ketika kita berhadapan dengan salah satu yang menarik saat ini atau memang di keseharian saya sebagai dosen yang berhadapan dengan mahasiswa, maka motivasi-motivasi yang saya berikan adalah bagaimana bisa mahasiswa saya memanfaatkan waktu studinya dan menjadi mahasiswa yang bukan hanya rajin, bukan hanya masalah nilai, tapi mereka juga yang akan berprestasi baik itu di akademik maupun di non-akademik. Kemudian desire. Bagaimana kita bisa menunjukkan sesuatu untuk membangkitkan hasrat gitu ya. Dengan cara menyampaikan perubahan-perubahan apa yang mungkin bisa dialami. Misalkan perubahan tentang kesehatan atau kebahagiaan gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap proses komunikasi yang efektif ketika kita berdiskusi dengan siapapun audiens kita. Nah, kemudian ada action. Action itu dilihat dari apa? Perilaku, di mana ada dorongan audiens untuk bisa segera melakukan apapun dalam bentuk tindakan. Jadi lebih kepada behavior atau kepada perilaku. Dan yang terakhir adalah closing. Nah, closing ini juga sangat penting. Bahkan kalau kita melakukan diskusi ataupun berhadapan dengan audiens, penutup ini harus bagian penutupan ini harus sesuatu yang mengesankan bagi audiens. Misalkan memberikan puisi atau quote atau kata-kata bijak sehingga mereka tertarik untuk mengikuti, mungkin bisa jadi kepada pelatihan-pelatihan yang lain atau mungkin juga mereka akan merekomendasikan kepada orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti misalkan forum diskusi yang tadi saya sampaikan ada FGD ataupun SGD seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya selama 3 hari mengikuti pelatihan Well Done Skill Nawara Pratama. Tidak ada kata sulit bagi kita ketika kita akan memulai sesuatu dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.